Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Pengadilan Terakhir yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan saudara-saudara seiman di lingkungan gereja tempat aku tinggal mengadakan ziarah ke Gua Maria Tritis, Wonosari, Gunung Kidul. Karena berdekatan dengan pantai, kami menyempatkan diri untuk berwisata ke Pantai Baron dan Pantai Kukup. Salah satu pemandangan yang menarik perhatianku adalah beberapa nelayan sedang membongkar isi jala mereka. Mereka mengeluarkan dari jala tersebut berbagai jenis ikan tangkapan mereka. Ada ikan kakap, ada ikan tuna, ada ikan bawal, ada ikan gembung, beberapa ekor cumi, dan masih banyak yang lain. Ketika membaca perumpamaan Yesus hari ini, saya cukup bisa membayangkan kebenaran kisah penangkapan ikan tersebut. Namun, yang menarik perhatianku dari perumpamaan ini adalah pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Dijelaskan, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini membawa kita kepada suasana pengadilan terakhir, bahwa semua orang itu diumpamakan dengan ikan. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada orang benar dan ada orang jahat. Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan orang benar dan siapa orang jahat. Orang jahat dicampakkan ke dapur api. Orang benar dibawa kemana? Tidak ada keterangan tambahan tentang mereka. Perumpamaan tentang pukat atau jala ini hanya dapat kita temukan dalam penginjil Matius. Matius adalah salah seorang dari 12 rasul Tuhan Yesus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Matius bab 9 ayat 10. Dia juga adalah salah seorang yang menyaksikan penangkapan ikan di tepi danau setelah Yesus bangkit dari mati. Ketika mereka membuang jala mereka, ke sebelah kanan mereka mendapat banyak ikan. Ikan yang ditangkap itu ada bermacam-macam jenisnya. Sekalipun dia bukan seorang nelayan, Matius sanggup menemukan pesan suci dan pengajaran tentang akhir zaman dari pengalamannya tersebut. Dia juga bergaul dengan rasul-rasul lain yang mantan nelayan dan yang meninggalkan keluarganya ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Mereka itu Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Saudara-saudari terkasih, peristiwa penangkapan ikan dengan menggunakan pukat atau jala tersebut telah digunakan oleh Matius untuk menyampaikan pesan iman
dan menempatkannya sebagai pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Fakta menegaskan bahwa dalam kehidupan nyata ini terdapat bermacam-macam orang. Mereka dapat dikelompokkan secara ekstrem ke dalam dua kelompok, orang benar dan orang jahat. Pada akhir zaman akan ditetapkan dalam pengadilan mereka yang disebut orang benar dan mereka yang tergolong sebagai orang jahat. Dalam perspektif iman kekristenan, orang yang benar adalah orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya juga. Orang jahat adalah orang yang tidak mau tahu akan kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan keinginan dan nafsu mereka. Orang benar adalah orang-orang yang takut akan Allah, sedangkan mereka yang jahat tidak menghiraukan hukuman yang akan terjadi karena kejahatan mereka. Apakah kita pasti diselamatkan? Sebab kita telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ada orang yang merasa pasti dan mereka yakin akan masuk ke dalam surga setelah menjadi orang percaya. Kita memang sudah menjadi orang Kristiani. Apakah kita pasti diselamatkan? Bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang akan diselamatkan, melainkan mereka yang melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bukan jaminan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada garansi untuk seorang Kristen untuk masuk ke surga kalau hidupnya serampangan dan sembrono. Betul, dia sudah dibaptis dan dimasukkan dalam kalangan anak-anak Allah dan anggota gereja. Tetapi jikalau mereka hanya mengandalkan iman dan tidak membuktikannya dalam perbuatan kasih kepada Tuhan dan sesama, mereka juga akan binasa. Bagaikan ikan yang tidak baik yang dibuang, seperti orang jahat yang dicampakkan ke dalam dapur api. Matius dengan sangat rigid dan detail melukiskan kembali perumpamaan ini pada perikop Injilnya yang berbicara tentang pengadilan terakhir. Matius 25. Kali ini dia menggunakan gambaran orang benar sebagai domba dan orang tidak benar sebagai kambing. Orang benar ditempatkan di sebelah kanan, orang jahat ditempatkan di sebelah kiri. Di sini akan menjadi jelas apa yang dimaksud dengan orang baik dan orang jahat. Orang baik melakukan tindakan kasih, orang jahat tidak melakukannya. Firman-Nya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan kepada semua orang, seolah-olah kita melakukannya untuk Yesus sendiri. Dengar lirik lagu ini. Kulihat di wajahmu keagungan Tuhan. Kukasihi dikau dengan kasih Tuhan. Marilah kita mengasihi sesama karena mengasihi Tuhan. Apakah aku sudah melakukan firman Tuhan dan menantikan kemurahan-Nya kelak? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu Yesus telah mengingatkan kami untuk menjadi orang baik dengan menaati dan melaksanakan firman-Nya.
bantulah kami mengusahakan untuk selalu berbuat baik demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.